wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali hadir bersama Anda Dialog Khusus, dan kali ini akan membahas mengenai program kedaulatan ekonomi Indonesia dengan topik Jayalah Ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan topik kita malam kali ini telah hadir di Studio Bandung TV dua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ina Primiana Shinar SEMT. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad serta Ketua Dewan Pakar Forum Ekonomi Jawa Barat. Assalamualaikum Prof. Ina. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Dan yang kedua kita miliki adalah Ibu Nita Yosita MA. Beliau adalah Direktur Bidang Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan BI Wilayah 6 Jabar, Banten. Selamat malam Ibu Nita. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Studio Bandung TV untuk membahas mengenai kejayaan ekonomi Indonesia. Dan sebelum kita akan membahas mengenai topik ini, kita simak tayangan berikut ini. Ketika ekonomi Amerika Serikat berguncang pada tahun 2008, dampaknya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untunglah tidak seperti ketika krisis tahun 1998, Indonesia di bawah pemerintahan SBY sudah lebih sigap mengantisipasinya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat ekonomi Indonesia tuh memberikan peluang yang baik sekali. Bahkan lembaga-lembaga internasional itu memberikan satu perhitungan bahwa Indonesia itu ke depan akan menjadi negara nomor 5 di dunia. Resep Presiden SBY bagi penyelamatan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi 2008 ternyata terbukti. Ekonomi Indonesia tahan, bahkan tingkat pertumbuhannya termasuk yang tertinggi di dunia. Kita pun pernah mengalami masa-masa sulit ketika krisis ekonomi global menghantam dunia, termasuk Indonesia. Namun, leadership dari Pak SBY dengan mengendalikan langsung perekonomian kita, maka kita bisa selamat. Kita ingat ketika ekonomi Indonesia mengalami krisis dan hancur di tahun 1998. Oleh karena itu, ketika krisis global kembali menghantam ekonomi kita ambil kebijakan dan tindakan yang cepat dan tepat. Alhamdulillah, ekonomi kita selamat dan bahkan tumbuh tinggi. Ke depan ini saya akan terus pimpin untuk menjaga ekonomi kita. Setelah melihat tayangan yang baru saja disajikan oleh tim redaksi kami, ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya adalah kurun waktu dari 2004 hingga 2012. Ini berkaitan dengan kepemerintahan Presiden SBY, dan ternyata hal ini dibuktikan oleh perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2014-2012 ini mengalami keadaan yang cukup baik. Dan ini terbukti dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,3% yang terjadi pada tahun 2012. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu cepat perubahannya, dan bagaimana pendapat dari Prof. Ina dan Ibu Nita mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia khususnya dari 2004 sampai 2012. Prof. Ina dulu barangkali? Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia itu tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya pada saat krisis juga, baik itu 2008, 2010, Indonesia itu tetap baik di antara negara-negara lain, juga di Asia ya, di antara Malaysia, Singapura. Nah, tetapi biasanya pada saat kita memang mengalami penurunan juga, tapi pada saat nanti negara-negara lain itu recovery-nya cepat, nah kita di situ nggak terlalu cepat, lambat. Artinya kita memang seperti itu, jadi relatif stabil ya, nggak terlalu fluktuasinya. Tapi memang meskipun ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 6,3 gitu ya, rata-rata sekitar 6 lah, di atas 6 targetnya juga. Tapi kita memang masih ditopang oleh sektor non-tradable. Ya. Jadi dan juga import kita juga masih cukup banyak. Dan jadi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, diperbaiki, artinya yang kaitannya dengan kesejahteraan ya. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi itu cukup tinggi, tapi belum sepenuhnya menetes ke bawah gitu. Baik, Ibu Nita bagaimana? Ini diklaim bahwa pertumbuhan Indonesia ekonominya ini terbaik kedua di kawasan Asia. Bagaimana? Ya memang kalau dilihat dari data-data perekonomian Indonesia termasuk yang terbaik 2 atau 3 di dunia ya. Karena sementara
Kenapa terbaik ya karena memang karena kondisi Amerika, Eropa juga lagi krisis, sehingga kita seolah-olah menjadi yang terbaik. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan Prof. Ina, perkembangan perekonomian Indonesia itu sebenarnya ditopang oleh konsumsi domestik, bukannya produksi, sehingga pertumbuhan ini memang perlu didorong lagi dengan perbaikan infrastruktur, percepatan industri, kemudian investasi juga harus dibesarkan. Jadi jangan semata-mata tergantung dari konsumsi domestik. Berarti ini artinya bahwa masyarakat Indonesia memang sifatnya adalah konsumtif, dibantu Ya, itu. betul. Ya. Baik. Kemudian kalau kita pelajari bersama bahwa memang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan itu membantu pertumbuhan ekonomi. Kemudian langkah-langkah apa saja yang memang pemerintah siapkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi kita itu dalam setidaknya minimal stabil? Ya sebenarnya pemerintah bisa membantu para wirausaha muda ya untuk membangun negara ini, karena jangan sampai negara ini dibesarkan oleh para konsumtif ini, tapi perlu diciptakan wirausaha muda dan juga dibantu UMKM dari modal awal untuk mereka berusaha. Baik. Jadi saya rasa itu dasarnya. Bagaimana Prof. Ina? Iya, artinya gini, ketika konsumtifnya itu tinggi, yang jadi pertanyaan itu berapa yang kembali untuk masyarakat kita atau pengusaha dalam negeri, dan berapa kembali yang keluar ya jadi devisa. Itu jauh lebih banyak gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau pernah ya belanja 2011 itu import kita hampir 11 triliun, itu bisa 100 triliun. Itu bisa dibayangkan kalau misalnya itu dibelanjakan di produk-produk dalam negeri. Nah itu bisa lebih yang tadi Bu Nita katakan, UKM itu akan tumbuh gitu. Jadi meskipun dengan sektor konsumtif yang saat ini aja itu sudah menopang luar biasa. Jadi bisa dibayangkan dengan banyaknya import, artinya devisa yang keluar banyak, tapi kita masih tumbuh dengan 6,3. Jadi itu sebenarnya luar biasa. Jadi bisa dibayangkan kalau itu misalnya sektor usaha kecil menengah itu tumbuh ya. Berarti tidak hanya melegalkan segala hal yang impor, tapi juga kita harus menguatkan dalam negeri sendiri. Ya pasti itu ya. Dan kalau kestabilan pertumbuhan ekonomi ini berkaitan tidak Bu Nita dengan kurs rupiah saat ini? Ya sebenarnya berkaitan, karena terkait dengan eksportir, importir kita ya. Seperti tadi yang Prof. Ina katakan, bahwa import kita sangat besar, karena memang lokal konten dari produksi kita tuh masih besar diimpor. Nah kalau dengan nilai tukarnya semakin melemah, itu memang mempengaruhi jumlah yang keluar juga semakin besar. Baik, Ya. kita akan segera kembali tentunya mengenai kebijakan BI, mengenai pertukaran rupiah ini dan kestabilan nilai rupiah sesaat lagi. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Kepada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi kenangan, tak akan lagi harapan. Pemirsa, kembali lagi bersama Anda, dialog khusus mengenai Jayalah Ekonomi Indonesia. Dan masih bersama narasumber kita, perbincangan terakhir kita adalah mengenai kestabilan nilai rupiah yang berkaitan dengan kebijakan moneter BI. Dan kembali saya undang Ibu Nita untuk membahasnya kembali. Silahkan. Mengenai kestabilan nilai rupiah itu sendiri sebenarnya bisa dilihat dari dua aspek ya, yaitu aspek eksternal dan internal. Di mana eksternal itu kita bisa lihat bahwa perekonomian global masih belum kondusif. Demikian juga dengan perekonomian Eropa masih dalam
kondisi kontraksi di mana adanya resesi di Prancis dan juga masih lemahnya di Spanyol dan Italia. Akibat dari perkembangan ini semua ditambah lagi juga dengan Cina, juga dia melambatkan kegiatan produksinya. Sehingga akibat dari itu neraca pembayaran Indonesia diprediksi masih defisit. Akibatnya juga akan menekan nilai tukar rupiah. Nah, terkait dengan itu memang BI sudah melakukan kebijakan preemptif untuk menghadapi masalah ini, di mana BI sudah menaikkan suku bunga BI rate-nya sehingga sekarang mencapai 6,5% dan juga menaikkan deposit facility-nya sebesar 25 basis point sehingga menjadi dari 4 menjadi 4,25. Jadi dengan harapan dengan preemptif kebijakan BI ini juga bisa menekan nilai tukar rupiah. Jadi faktor eksternal juga sudah dikondisikan bagaimana penanggulangannya di dalam negeri ya, Bu Nita. Dan selanjutnya kalau kita lihat 2004 sampai 2012 memang pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi kalau kita lihat lagi di 2012, ini Indonesia mengalami defisit sebesar kurang lebih 1,7 miliar US dollar. Kenapa pada saat 2012 kita malah defisit? Kenapa hal demikian terjadi? Iya, yang defisit itu neraca perdagangan ya. Betul, neraca perdagangan. Iya, neraca perdagangan kita terutama untuk migas dan non migas memang terutama kita memang diinikan oleh migas ya. Migas kita karena ini olahannya itu minyak olahannya itu impor. Jadi kita kebutuhan minyak kita bertambah sehingga kita harus membayar lebih banyak untuk impor. Nah, itu yang sebetulnya membuat defisit. Nah, kemudian neraca perdagangan untuk non migas sebetulnya juga masih surplus tapi kecil ya. Jadi artinya 2012 kemarin masih ada positif ya. Tapi itu cenderung menurun terus gitu ya. Jadi cenderung menurun terus. Nah, jadi sebetulnya secara keseluruhan sih kita juga harus agak hati-hati ini dengan neraca jasa ya. Jasa kita itu juga defisit gitu. Jadi karena jasa itu terutama transportasi. Jadi dengan banyaknya barang import gitu ya, sehingga jasa transportasi menjadi tinggi. Nah, itu devisa itu keluar gitu. Jadi bukan menguntungkan bagi Indonesia, ternyata jadi malah defisit. Nah, itu jadi itu yang berkontribusi kenapa neraca perdagangan kita menjadi defisit 1,7 miliar US dollar. Ya, secara keseluruhan neraca pembayaran ya kalau itu jadi. Neraca pembayaran. Bagaimana Bu Nita untuk memang menghandle jangan sampai setelah tahun 2012 ini kita mengalami penyusutan dari neraca perdagangan seperti halnya di 2012 kemarin. Bagaimana? Ya memang kalau dari neraca perdagangan itu kan import dengan ekspor ya. Betul. Ekspor kita memang tinggi, relatif tinggi, tapi seperti tadi dikatakan di awal bahwa import konten produksi kita tuh juga tinggi, sehingga kita banyak melakukan import barang-barang dari luar negeri juga, sehingga tetap itu yang menjadikan defisit neraca perdagangan kita, neraca pembayaran kita. Memang tugas BI adalah tugas pemerintah juga, itu adalah bagaimana menstabilkan nilai tukar rupiah ini sebenarnya. Jangan sampai terlalu bergejolak. Bagaimana dengan pertumbuhan ekspor negatifnya, Bu? Ya, pertumbuhan ekspor negatif itu sebetulnya karena ya itu tadi Bu Nita juga katakan bahwa industri kita menurun. Jadi sejak 2007 itu industri kita terus minus. Sekarang udah 23% ya. Jadi kontribusi industri kepada PDB itu hanya sekitar 23%. Padahal kalau kita mau disebut negara industri harus 40% gitu ya. Nah, itu dari mulai 2007 itu terus menurun industri. Nah, industri itu kan hasilnya biasanya diharapkan untuk ekspor. Nah, ekspor kita tertinggi itu sekarang hanya di batu bara. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau batu bara habis ya, Bu ya. Nah, itu apalagi yang mau diekspor. Jadi kalau ekspornya itu negatif memang karena industri terus menurun. Terus kita mengirimnya barang ekspornya mineral batu bara gitu ya. Ya terus itu memang menurun gitu. Jadi pertanian sekarang yang positif itu sebetulnya hanya pertambangan ya. Tapi itu pertambangan lama-lama habis ya batu bara itu. Jadi kalau untuk pertanian dan industri itu sudah negatif. Kalau semakin lama semakin menurun, kemudian apa yang akan dilakukan oleh BI, mengeluarkan kebijakan apa saja yang memang nanti bisa membantu keuangan negara?
agar tidak selalu defisit? Karena tadi Prof Ina bilang memang sudah kondisinya memang sudah menurun karena kita cuma punya satu andalan yaitu ekspor batu bara saja. Bagaimana? Kalau dari Sisi BI kebijakannya mungkin terkait dengan tingkat bunga aja. Tingkat bunga. Artinya mungkin karena mau tidak mau untuk menggerakkan sektor real ya. Jadi kebijakan BI itu di sana supaya nanti kalau tumbuh kemudian maksudnya industrinya tumbuh kembali, kemudian dia bisa ekspor gitu ya. Tapi sebenarnya yang problem utamanya itu adalah bukan di suku bunga gitu. Kita punya masalah yang lebih utama yang sebetulnya jadi daya saing kita jadi turun. Makanya ekspor jadi menurun. Sebetulnya bukan semata-mata karena Amerika atau Eropa itu sedang krisis saja gitu. Tapi kita juga kalah saing gitu. Kualitas barang-barang kita itu kemudian kita sudah kalah dengan negara-negara lain gitu. Sehingga ketika negara lain baik Amerika maupun Eropa ketika harus memilih, dia bilang ini kualitas dari Indonesia begini-begini aja nggak ada kemajuan. Sementara negara Malaysia lebih maju dan harganya lebih bersaing, ya dia pilih Malaysia. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga bahwa itu karena krisis global juga, tapi kita perhatian terhadap peningkatan kualitas dari produk-produk kita juga itu lemah dikarenakan banyak hal yang menyebabkan kita daya saing menurun. Misalnya masalah infrastruktur tadi, kemudian kayak di pelabuhan itu nggak lancar gitu ya. Hal-hal seperti itu yang membuat biaya tinggi. Nah, biaya ekonomi tinggi, harga jadi tinggi. Nah, itu jadi tidak. Apa ini salah satu dampak dari krisis global 2008 sampai 2011 sehingga memang tingkat industri yang ada di Indonesia semakin lama semakin turun dan memang budayanya masyarakat Indonesia menerima barang dari luar kemudian dipakai, digunakan tanpa memberikan timbal balik untuk diekspor? Ya, kalau menurut saya enggak. Artinya gini, kita itu dengan krisis global seperti apa juga tetap begitu aja. Artinya karena hampir 99% dari usaha itu di top itu adalah usaha mikro kecil ya. Bahkan 99% itu usaha mikro kecil gitu ya. Kecilnya malah hanya 500 sekian gitu ya. 500 ribu. Nah, jadi yang lainnya itu, yang 54 jutanya itu adalah mikro. Nah, sebetulnya kita juga harus bertanya-tanya kenapa mikro terus tumbuh gitu. Dari 2008 sampai 2011 itu tumbuhnya sampai 3 juta gitu. Terus membuka lapangan pekerjaan sampai 7 juta. Itu kenapa sebetulnya? Itu sebetulnya karena banyak industri yang tutup. Industri tutup sehingga si para pegawainya itu dia PHK, terus dia buka usaha-usaha mikro. Mikro itu kan dia yang nggak formal ya, informal. Nah, sektor informal juga sekarang tumbuh tinggi. Jadi dia yang nggak punya aspek legal. Jadi sektor informal itu sekarang hampir 65%. 65% itu sektor informal. Jadi yang mikro kecil itu banyak yang nggak punya. Nah, bisa dibayangkan dengan kondisi infrastruktur yang tidak mendukung gitu, atau juga masalah perizinan. Bagaimana bisa mereka memaksimalkan dengan keterbatasan pendidikan ya, mayoritas pendidikan di kita itu adalah SD. Nah, jadi memang banyak sekali yang harus kita benahi, apalagi kita mau menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Nah, jadi memang seperti itulah gitu. Jadi kalaupun sebetulnya kenapa ekspor sampai negatif gitu ya, atau defisit gitu, itu sebenarnya prosesnya itu bukan baru sekarang gitu. Jadi udah ada proses, cuman sekarang baru nih mulai terus triwulan ini terus negatif ya Bu ya. Baik, ingin ada ditambahkan Bu Nita? Ya, Mas. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi tentunya dengan diskusi yang lebih menarik mengenai pembangunan negara Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I give to you. Did it change for me to say, oh, present you are in my life, and you know that it's true. To be with you is all that I need.
masih bersama kami di Dialog Khusus dan topik kita hari ini adalah mengenai pembahasan Jayalah Ekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi dari kurun waktu 2004 hingga 2012. Kembali bersama narasumber kita yaitu Ibu Nita dari Bank Indonesia Jabar Banten dan Prof. Ina selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad. Dan tadi berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, cenderung atau memang generalnya adalah berjalan dengan baik dan stabil walaupun ada yang minusnya sedikit. Prof, ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang memang berpatokan pada hutang luar negeri. Bagaimana pendapat Prof? Ya, jadi sekarang kalau kita lihat memang hutang luar negeri kita terus meningkat ya. Nah, tapi memang kalau dilihat lagi kita terjadi defisit juga pada APBN kita. Terus kalau kita runtut lagi gitu ya, ternyata terbesar itu untuk subsidi gitu ya. Terus nanti untuk bayar pegawai. Jadi masih sedikit yang untuk kegiatan-kegiatan produktif. Nah, jadi utang luar negeri itu kita masih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang non produktif gitu. Nah, hal itu sebetulnya yang menjadikan beban karena kegiatan ekonominya bukan ekonomi yang produktif yang dibiayai oleh utang luar negeri tersebut. Nah, itu sebetulnya yang menjadi beban sebetulnya dalam jangka panjang kalau nggak dipikirkan bagaimana solusi untuk memecahkan ya bagaimana agar ekonomi yang produktif itu yang tumbuh gitu. Jadi memang tidak hanya memberikan subsidi saja, tapi pemerintah harus memberikan atau mengalokasikan hutang luar negeri ini pada bidang-bidang yang produktif. Iya. Jadi kalau ketika memang kita tidak mampu membiayai, boleh kita berhutang, tetapi sudah jelas hutang ini untuk kegiatan yang produktif dan kapan bisa dibayar dan nanti udah ada returnnya itu seperti apa gitu. Jadi ya harus sudah jelas gitu. Jadi jangan untuk menutupi kegiatan-kegiatan rutin gitu. Jadi karena kurang gitu, jadi kegiatan rutin juga menggunakan hutang luar negeri itu gitu. Baik, dan pemerintah berharap pada Menteri Keuangan bahwa jika menjaga kestabilan fiskal kemudian pertumbuhan ekonomi dengan adanya revisi APBN di tahun 2013, harapan-harapan dari Presiden sendiri bisa terwujud? Ya, ketika Presiden berharap, memang bagaimana yang layer berikutnya itu mengerti, bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden itu. Nah, itu yang sekarang yang jadi masalah itu adalah ketika sudah sampai di tataran bawah, nah itu timbul masalah-masalah gitu. Karena yang paling mendasar di kita itu adalah masalah koordinasi. Jadi koordinasi baik antar kementerian, antar instansi, antar pusat dan daerah, nah itu tidak harmonis gitu tentang kebijakannya. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan mengapa sedikit terhambat begitu ya. Jadi banyak hambatan-hambatan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masuknya investasi gitu, itu ternyata tidak mudah karena banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah. Ya, itu artinya orang datang ke sini mau menanamkan uangnya, tetapi banyak sekali peraturan yang menghambat dan tidak tahu ujungnya kapan gitu, kapan bisa selesainya gitu, kepastian hukum, kepastian waktu dan pembayarannya. Nah, itu membuat mereka akhirnya bisa pergi lagi gitu. Nah, itu sebetulnya yang bisa sedikit-sedikit mengurangi itu kita punya hutang, karena kalau ada foreign direct investment yang sekarang ada itu uangnya itu uang jangka pendek gitu, yang sewaktu-waktu ketika mereka ada sesuatu di negaranya mereka tarik kembali gitu. Oh, baik. Dan beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan Indonesia memberikan solusi untuk kelangkaan daging dengan mengimpor daging sapi, kemudian selanjutnya mengimpor garam. Nah, seperti tindakan-tindakan seperti ini cukup membantu atau tidak dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Prof? Kalau saya bilang sih itu pendekatannya kayak ini pemadam kebakaran. Jadi hanya sesaat, tapi tidak dalam jangka panjang. Artinya kita nggak bisa gitu segala sesuatu ketika kita kurang, kita solusinya adalah impor. Nah, itu kan harus dibuat perencanaan. Perencanaan itu yang dilakukan sekarang itu adalah defisit dan surplus, tapi dalam 1 tahun gitu. Padahal yang diperlukan adalah manajemen persediaannya, ketersediaannya, manajemen stok. Artinya pada bulan-bulan tertentu memang kita tahu bahwa akan terjadi lonjakan kebutuhan. Nah, artinya tidak harus dalam setiap tahun dalam 1 tahun itu kita terus-menerus import kan gitu.
kita juga harus membatasi. Kalaupun kita impor tahun ini, selama itu bisa nantinya dipenuhi oleh dalam negeri, kenapa nggak kita coba berdayakan di dalam negeri gitu, sehingga nanti pada akhirnya juga mungkin setahun 2 tahun kita udah nggak impor lagi karena kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena negara kita itu menjadi tujuan apa, Penjualan pasar bagi negara-negara lain. Sementara pasar kita sendiri itu tidak dimanfaatkan oleh industri yang ada dalam negeri, industri atau pertanian dalam negeri. Karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak gitu. Seperti itu. Bu Nita, sehubungan dengan Indonesia ini mengalami lonjakan kebutuhan yang tinggi dan mengakibatkan pemerintah untuk merevisi APBN-nya sehingga timbullah hutang luar negeri, dan adakah kebijakan Bank Indonesia untuk membantu sistem pembayarannya? Ya, kalau di Bank Indonesia itu sistem pembayaran itu ada 2 ya, yaitu sistem pembayaran Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yaitu atau BI RTGS, di mana BI RTGS itu merupakan transfer dana secara elektronik, di mana penyelesaian transaksinya itu dilakukan per transaksi dan per individual. Kemudian ada lagi sistem clearing Bank Indonesia SKNBI, yaitu untuk pertukaran markup cek, biliet giro dalam negeri. Baik, kemudian apabila pembayaran tersebut terjadi kegagalan, apakah ini juga merusak sistem yang ada di BI? Tadi yang saya katakan Bank Indonesia RTGS itu kan diselesaikan per transaksi per individual. Itu ada istilah kalau di BI RTGS itu no money no game. Jadi kalau perbankannya tidak mempunyai uang, transaksinya tidak dilaksanakan. Jadi berarti tidak akan ada kegagalan. Baik. Demikian juga dengan SKNBI. SKNBI itu sebelum dilakukan clearing, bank peserta itu harus ada prefund, menyetor modal dulu. Kalau kurang di tengah hari ada melakukan top up, jadi itu pun juga tidak akan terjadi kegagalan. Tidak akan terjadi kendala. Baik. Dan kemudian kalau kita lihat data di sini Prof Ina, selama tahun 2014 sampai 2012 ekspor 2004 sampai 2012 ekspor dalam tren ini meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,5%. Apakah ini merupakan angin segar untuk pemerintahan SBY? Tadi sebenarnya dari awal udah diceritakan, ekspor itu memang meningkat tipis, tapi import lebih besar meningkatnya gitu. Jadi makanya kita masih relatif melambat ya, defisit. Jadi kita mengalami defisit itu gitu. Sebenarnya mengalami defisit di balik tren ekspor yang meningkat ya. Memang ekspor meningkat, tapi peningkatan import jauh lebih tinggi dari peningkatan ekspor. Gitu. Sampai berapa persen sampai perubahan untuk peningkatannya ini, sampai ternyata impor kita lebih besar ketimbang ekspornya? Iya, sampai sekarang itu cukup tinggi. Importnya itu import itu kan macam-macam. Import yang mana gitu ya kan? Ada yang mau migasnya, non migasnya. Nah, untuk yang sekitar 2, berapa persen sekarang udah defisit gitu. Berarti artinya kita udah pertumbuhan importnya itu lebih tinggi daripada pertumbuhan impor lebih tinggi ya. Walaupun 14,5% sudah di tangan ya untuk ekspor. Iya, tapi kan sebetulnya ekspor itu harus mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan didukung oleh konsumsi saja gitu. Jadi ini sebenarnya masih kurang gitu. Jadi walaupun terus meningkat, tapi ya itu kata saya tadi, tapi sebenarnya cenderung melambat karena importnya jauh lebih tinggi daripada ekspor. Baik, ditahan dulu Prof Ina, akan kita lanjutkan sesi diskusi kita di selanjutnya, dan tetap bersama kami tentunya pemirsa di dialog khusus Jayalah Ekonomi Indonesia setelah jeda berikut. See your dream, just a thing that I would change is what you were amazing, just the way you are.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan dialog khusus dengan tema Jayalah Ekonomi Indonesia. Dan seperti bahasan kita sebelumnya adalah ternyata impor Indonesia balapan dengan ekspor yang ada di Indonesia. Dan berhubungan dengan masalah tersebut ini berkaitan dengan tumbuhnya ekonomi makro Indonesia dan ekonomi mikro Indonesia. Bagaimana Prof. Ina, pesatnya pertumbuhan ekonomi makro dibandingkan ekonomi mikro? Bagaimana untuk di kondisi dalam Indonesia? Saya tambahkan dulu ya yang tadi yang ekspor itu ya. Kalau kita lihat sejak free trade ya, kita kan punya perdagangan bebas dengan beberapa negara gitu. Nah, itu begitu perdagangan dibuka, itu ternyata ekspor kita itu kalah terus sama importnya. Jadi kalau dilihat dari 2007 itu yang kita masih surplus itu hanya dengan India. Jadi dengan Malaysia, Singapura, Australia itu semua rata-rata Cina apalagi paling tinggi itu Cina dan Jepang. Jadi Cina pertama, Jepang. Jadi sejak kita sama Cina itu udah, apalagi sejak 2010 ya, CAFTA itu udah langsung naik sekali. Jadi 300%. Jadi memang luar biasa. Nah itu sebetulnya yang mendorong. Nah di samping itu import kita itu paling banyak itu hampir 67% itu di barang bahan baku dan penolong. Sementara sisanya di sekitar 24% itu barang modal. Jadi kalau dilihat kita punya bahan baku juga kita ekspor, tapi kita juga mengimport bahan baku, kemudian barang-barang modal juga. Nah, jadi itu yang sebetulnya agak terhambat ya ekspor kita atau industri di dalam negeri kita ini karena pesatnya barang-barang import gitu. Itu yang tadi saya mau tambahkan. Kemudian yang kedua, kalau ekonomi makro memang bagus, ekonomi mikro yang tadi saya katakan. Jadi memang sektor real ini jalannya agak kalau ini agak lambat, memang lambat. Karena banyak sekali hambatan yang terjadi. Tadi itu kita punya problem dengan masalah konektivitas. Jadi biaya logistik itu sangat tinggi. Jadi kalau berdasarkan perhitungan negara-negara dibandingkan negara-negara lain, kita itu biaya logistik itu bisa 24-30% dari cost of production. Sementara negara-negara lain itu 13%, 15% gitu. Problemnya di mana? Kita nggak konektivitas kita. Jadi kita negara kepulauan, tapi ngangkutnya kemana-mana pakai darat, pakai truk yang sudah tua, terus udah gitu macet. Kemudian harus antri. Nah itu sangat high cost ya, tidak efisien. Nah jadi mungkin itu yang menyebabkan ekonomi mikro atau sektor real itu tumbuhnya agak lambat. Jadi lihat banyak sekali yang berguguran satu persatu gitu ya. Nah itu sebetulnya yang harus dikuatkan. Jadi kita jangan sampai apalagi menghadapi yang ASEAN 2015 nanti kita jadi penonton. Karena sekarang sektor perdagangan itu yang tumbuh. Nah, perdagangan itu adalah semuanya barang-barang impor. Jadi semua orang belanja barang impor, kita bikin kayak negara lain gitu. Sementara negara kita ya gitu-gitu aja, makin miskin, banyak makin miskin. Nah, itu yang sebetulnya harus dijaga. Nah, kendali dari kebijakan itu sangat kurang menurut saya gitu. Jadi banyak sekali mall-mall tumbuh, mall dari Korea, dari mana isinya semua barang impor. Apa ada barang-barang lokal kita? Nah, itu yang sebetulnya harus kita jaga. Jadi bagaimana mencintai produksi dalam negeri, tapi tentunya produk-produk kita juga harus dijaga kualitasnya gitu. Jadi bagaimana, karena meskipun kita beranggota WTO, kita nggak boleh memproteksi atau apa, tapi Amerika sama Cina juga yang Amerika apalagi mbahnya ini ya dia dari sana itu memproteksi, nggak boleh. Dia untuk pertaniannya juga dia memproteksi. Bahkan 2 bulan terakhir ini dia bilang buy American. Jadi jangan beli barang import. Kalau beli barang import itu memiskinkan negara. Kenapa kita tidak lakukan itu gitu? Karena Amerika juga melakukan itu. Baik, ini tren yang ekspor yang ternyata meningkat 14,5% belum cukup memuaskan sebenarnya buat pertumbuhan ekonomi. Iya, karena itu sangat berfluktuasi sekali dan ekspor itu juga hanya untuk produk-produk tertentu aja gitu. Baik. Dan itu yang ya masih belum. Strategi apa yang memang pas untuk menghandle kondisi Indonesia saat ini, Prof? Menurut saya kita harus tentukan 2020 itu kita mau jadi negara apa, 2025 kita mau jadi negara apa, sehingga semua itu bersama gitu ya, searah sejalan, karena kita punya visi yang sama. Nah sekarang kita memang nggak tahu nih, apalagi di daerah,
kita mau kemana sih? Mau jadi negara agraris, negara industri, apa negara dagang gitu ya? Apa jasa perdagangan seperti Singapura. Tapi kalau kita mau jasa perdagangan juga kita harus kuat juga gitu. Jangan sampai semua dimiliki oleh asing gitu. Nah, jadi itu sebetulnya ketika kita membelanjakan uang kita itu hampir 60% mungkin udah keluar buat devisa gitu. Kita cuma 40% udah gitu dibagi ongkos-ongkos segala macam, makanya petani atau nelayan kita juga tetap miskin. Nah, jadi memang keberpihakan terhadap produk domestik itu yang perlu. Kalau kita lihat dari secara historisnya, Indonesia kan mementingkan ekonomi kerakyatan. Sekarang sudah beralih ke sistem perekonomian yang memang neokapitalis. Memang kita harus mengikuti paham ini atau lebih baik kita kembali ke zaman dulu sehingga memang rakyatnya lebih makmur. Ya, sebetulnya gini, kalau neokapitalisme itu berarti mereka nggak memikirkan rakyatnya, karena ada terjadi kong kali kong antara pemerintah dengan pasar, dengan dunia usaha gitu ya. Berarti dia hanya menguntungkan sebagian kecil atau perorangan saja gitu. Nah, itu yang terjadi, yang dirasakan sekarang oleh masyarakat kebanyakan adalah itu yang terjadi. Jadi sangat sulit untuk masuk ke akses ekonomi, sumber-sumber ekonomi kalau tidak punya kedekatan. Nah, seperti itu. Jadi itu juga mungkin perlu diperbaiki juga gitu. Jadi supaya jadi neokapitalisme itu adalah diferensial dari kapitalisme. Cuman ini ada faktor pemerintah masuk di sana gitu. Jadi ya mungkin kita memohonlah kepada pemerintah supaya semuanya harus Berpihak pada rakyat. iya pastinya. Gitu. Dan ini situasi keuangan Indonesia ini rentan resiko tidak, Ibu Nita? Situasi keuangan sih sebenarnya ya rentan juga ya. Rentan karena memang kita masih kurang kebijakan di mikroprudensialnya udah kuat. Betul. Ya, karena di perbankannya kita udah kuat. Cuman makroprudensial itu kan terkait dengan banyak faktor. Di mana makroprudensial itu sebenarnya bagaimana mencegah atau memitigasi resiko. Nah, tapi makroprudensial itu pun juga tergantung dari individual sektor keuangan itu sendiri. Tapi bukan berarti kalau individual bank misalnya sehat, itu secara otomatis secara makroprudensial itu sehat. Karena ketahanan makroprudensial itu terkait dengan banyak faktor. Apakah tingkat hutangnya, asetnya, keseimbangan eksternal internal, kemudian juga mismatch nilai uang. Nah, itu sebenarnya itu secara sistem itu terkait semua. Baik, kemudian kan Bank Indonesia sejauh ini memang harus menghindari terjadinya moral hazard. Dan kemudian ada pertimbangan mengenai resiko sistemik dan memang persyaratannya memang sangat ketat. Dan bagaimana penerapannya dalam penyediaan likuiditas yang ada di Bank Indonesia sendiri, Bu Nita? Ya, terkait dengan likuiditas kepada perbankan ya pastinya ya. Memang kan pada tanggal 1 Januari 2014 perbankan sudah beralih ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 2011, memang OJK bersama BI sudah bersama-sama membuat ketentuan bagaimana kalau terjadi mismatch di perbankan, apakah Bank Indonesia bisa langsung masuk atau bagaimana. Jadi berdasarkan ketentuan itu, OJK akan melihat perbankan jika ada kesulitan likuiditas, dia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia pun juga tidak serta-merta memberi bantuan likuiditas pada perbankan yang kesulitan likuiditas itu. Jadi Bank Indonesia bisa masuk ke individual perbankan terkait dengan adanya kesulitan yang direkomendasikan oleh OJK. Baik. Jadi memang ketat. Baik, terakhir Bu Nita dan Prof. Ina, satu hal yang positif dari kurun waktu 2004 sampai 2012 ini dalam pertumbuhan ekonomi seperti apa? Sedikit saja. Ya, pertumbuhan ekonomi bagus, rata-rata di atas 6 ya Bu ya. Paling waktu tahun berapa itu sempat turun ya. Anjlok? Iya, 4, sekian, tapi relatif bagus. Relatif Di bagus. pertumbuhan ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi. Ibu Nita? Ya sebenarnya saya lebih melihat ke ada program yang dicanangkan oleh Pak Presiden ya, Pak SBY, yaitu MP3EI. MP3I. Ya, MP3EI itu sebenarnya bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kita karena itu ada link dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita fokus ke situ MP3EI dan benar-benar dilaksanakan oleh kementerian-kementeriannya, saya rasa Indonesia maju.
lebih bagus lagi dari yang sekarang ya. Itu inovasi baru dari Presiden SBY tentang program MP3I. Dan terima kasih atas kehadirannya malam kali ini Prof Ina dan Ibu Nita. Dan pemirsa, itulah akhir dari perbincangan kita malam kali ini mengenai Jayalah Ekonomi Indonesia. Secara general pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami suatu hal yang bagus dan cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3%. Kita sebagai masyarakat Indonesia terus berharap agar ekonomi Indonesia terus berjaya dan semakin membaik, tentunya dengan meningkatkan produksi ekspor ya Prof Ina. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Krisanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku terdiam dalam sepiku, ku merasakan kehadiranmu saat datang bayangmu menemani kesendirianku. Ku sadari perasaan itu nyata, tak ku ingkari perasaan itu ada. Ku bahagia, namun ku tak bisa memperlihatkan kebahagiaanku pada dunia. Tanpa ku sadari cintamu itu telah hadir dalam lubuk hatiku, meski ku telah mencoba melupakan, namun ku tak bisa. Ku sadari perasaan itu nyata, tak ku ingkari perasaan itu ada. Ku bahagia, namun ku tak bisa. Ku sadari perasaan itu nyata, tak ku ingkari perasaan itu ada. Ku bahagia, namun ku tak bisa.